Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat menuntut ilmu, semangat belajar. Iya, selamat datang kembali di channelnya Pak Wanda ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang konsep ilmu ekonomi dan permasalahannya. Nah, sebelum kita lihat dulu apa aja yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Nah, yang pertama ada pengertian ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua ada motif ekonomi. Yang ketiga ada prinsip ekonomi. Yang keempat biaya peluang. Dan yang terakhir yang kelima yang akan kita bahas yaitu tentang kelangkaan. Nah, di sini ada pengertian dari ilmu ekonomi. Ekonomi merupakan istilah yang paling akrab dalam kehidupan sehari-hari kita. Hampir semua aspek dalam kehidupan kita berhubungan dengan secara langsung maupun tidak langsung dengan istilah tersebut. Mulai dari peristiwa jual beli, kegiatan produksi, distribusi, bahkan konsumsi, serta menabung, ya. Nah, istilah ekonomi pertama kali diungkapkan oleh Xenophon pada 430 sampai 355 sebelum Masehi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah dan nomos yang artinya aturan. Jadi ekonomi dalam arti sempit adalah aturan rumah tangga, sedangkan secara luas ekonomi berkaitan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi dalam memenuhi kebutuhannya manusia memerlukan alat pemenuhan kebutuhan berupa uang. Dengan uang manusia dapat membeli barang dan jasa. Hal ini termasuk dalam kajian ilmu ekonomi. Nah, di sini kita lihat ada istilah motif ekonomi. Ayo, ada yang tahu apa itu motif? Iya, motif ekonomi adalah dorongan atau alasan orang melakukan tindakan ekonomi, baik bersifat intrinsik maupun ekstrinsik, ya. Jadi dalam perannya sebagai makhluk ekonomi, manusia senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap pemenuhan kebutuhan yang dilakukan manusia tentunya memiliki motif ekonomi tertentu, ya. Misalnya seperti ini. Mengapa Anda pergi ke sekolah? Apa tujuan Anda bersekolah? Apa yang menjadi cita-cita Anda ke depan? Nah, pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan jawabannya akan menjadi motif ekonomi Anda. Sebagai pelajar, Anda tentunya pergi ke sekolah sebagai bentuk kewajiban Anda sebagai pelajar. Sementara yang menjadi tujuan Anda adalah Anda dapat menambah ilmu pengetahuan dan menggapai cita-cita Anda. Motif ekonomi terdiri atas motif ingin memenuhi kebutuhan, ya, memperoleh keuntungan, mendapatkan kekuasaan, dan penghargaan. Motif juga terdiri dari motif non-ekonomi, yaitu motif yang dilandasi ketulusan tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya, motif menolong orang lain yang membutuhkan, ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya prinsip ekonomi. Setiap manusia memiliki prinsip sendiri dalam hidupnya, termasuk juga ekonomi yang memiliki prinsip tersendiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Prinsip merupakan landasan atau asas yang dipegang teguh yang menjadi pedoman dalam berpikir dan bertindak. Jadi prinsip ekonomi mengajarkan kita untuk berpikir dan bertindak rasional dengan mempertimbangkan pengorbanan dan hasil yang akan dicapai. Oleh karena itu, prinsip ekonomi adalah sebagai berikut. Dengan pengorbanan tertentu, ingin memperoleh hasil sebesar-besarnya, dan dengan pengorbanan kecil-kecilnya, ingin memperoleh hasil tertentu. Pengklasifikasian ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang menggambarkan masalah ekonomi suatu negara secara khusus. Misalnya, kondisi perekonomian Indonesia yang belum membaik. Nah, yang kedua, ekonomi teori, yaitu ilmu ekonomi yang mengkaji masalah-masalah ekonomi, menganalisis, dan membuat kesimpulan ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi teori dibagi menjadi ilmu ekonomi mikro, yaitu yang membahas masalah-masalah secara khusus seperti laba perusahaan, pendapatan individu, dan harga keseimbangan. Dan ilmu ekonomi makro yang membahas masalah-masalah keseluruhan seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga pengangguran. Nah, yang ketiga, ekonomi terapan, yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang merupakan penerapan ilmu ekonomi teori. Dalam hal ini, menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dari suatu perekonomian.
selanjutnya kita masuk ke cabang ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi ini terdiri dari berbagai macam cabang ilmu ya, seperti moneter, ekonomi syariah, ekonomi SDM, ekonomi sumber daya alam, internasional, regional, publik dan industri ya, dan lain-lain. Nah, dalam ilmu ekonomi ada masalah pokok ekonomi. Yang pertama, what atau apa. Yang kedua, how atau bagaimana. Yang ketiga, for who atau untuk siapa. Nah, sekarang kita lihat di sini ada pembagian kebutuhan menurut intensitasnya. Yang pertama ada kebutuhan primer. Jadi, yang dimaksud dengan kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama yang harus dipenuhi oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan juga kesehatan. Nah, yang kedua ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang sifatnya pelengkap setelah kebutuhan utama atau kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya peralatan elektronik seperti lemari es, AC, gadget, dan jam tangan. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Jadi kebutuhan ini sifatnya cenderung berupa kepemilikan barang-barang mewah seperti jet pribadi, villa mewah, dan juga mobil canggih ya. Ada yang mau? Selanjutnya kebutuhan menurut waktu. Di sini ada kebutuhan sekarang ya. Nah, jadi kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga, tidak dapat ditunda ya. Contohnya, makanan bagi yang lapar, payung bagi orang yang kehujanan, selimut bagi orang yang kedinginan, dan juga obat untuk mereka yang sedang sakit ya. Nah, yang kedua ada kebutuhan akan datang atau kebutuhan masa yang akan datang. Merupakan kebutuhan yang dipenuhi untuk persiapan dan sifatnya tidak mendesak. Contohnya tabungan, pendidikan, dan juga asuransi. Nah, selanjutnya ada kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Ayo, masih ingat apa itu jasmani? Iya, jasmani adalah suatu hal yang berhubungan dengan fisik kita ya. Nah, jadi kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan manfaatnya seperti makanan, minuman, pakaian, dan juga olahraga. Yang kedua ada kebutuhan rohani. Ya, rohani masih ingat? Ya, rohani yang berhubungan dengan jiwa ya. Nah, jadi kebutuhan rohani merupakan kebutuhan dibutuhkan oleh jiwa dan hati kita. Hanya dapat dirasakan manfaatnya seperti ibadah, hiburan, pendidikan, ya. Nah, selanjutnya kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama ada kebutuhan individu. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing orang dan belum tentu dibutuhkan oleh orang lain. Ya, jadi antara kebutuhan orang yang satu dengan orang lainnya belum tentu sama, ya. Contohnya, pakaian, telepon seluler, dan juga laptop. Jadi kebutuhan individu juga berkaitan dengan pekerjaan seseorang, misalnya guru membutuhkan buku dan juga alat mengajar. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan kelompok. Kebutuhan bersama merupakan kebutuhan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, seperti puskesmas, jalan raya, sekolah, ya. Sekarang kita masuk yang namanya kegiatan ekonomi ya. Nah, jadi di kegiatan ekonomi yang pertama ada namanya produksi. Ayo, masih ingat tidak apa itu produksi? Atau ada yang sudah tahu apa itu istilah produksi? Iya, produksi merupakan kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan menjadi. Jadi orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Dalam kegiatannya, produsen pun menerapkan prinsip ekonomi ya, yaitu yang pertama menentukan biaya produksi yang paling hemat dan efisien, yang kedua menentukan cara berproduksi yang paling efektif, yang ketiga menghasilkan barang dengan kualitas tinggi, dan yang keempat memperoleh keuntungan. Nah, kegiatan yang kedua ada kegiatan namanya distribusi.
Dalam proses distribusi, alat transportasi merupakan kebutuhan penting baik darat, air, maupun udara seperti mobil, kapal laut, dan juga pesawat terbang. Jadi yang maksud dengan distribusi di sini adalah kegiatan menyalurkan suatu barang dari produsen kepada konsumen. Nah, yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Ayo, siapa yang masih ingat dengan kegiatan konsumsi? Ya, konsumsi merupakan kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen, ya. Jadi, jika kita menggunakan suatu barang atau kita membeli suatu produk, kita disebut sebagai konsumen. Jadi, konsumen memiliki prinsip ekonomi, yaitu yang pertama, mempunyai penyesuaian atas pengeluaran dan juga pendapatan. Yang kedua, memilih barang berkualitas baik. Yang ketiga, menawar harga barang dengan pantas. Dan yang keempat, memilih barang atau jasa sesuai prioritas dan tepat guna. Nah, demikian ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita sudah membahas tentang materi kita pada hari ini. Nah, sampai berjumpa di pertemuan kita selanjutnya. Dadah.